wabarakatuh. Saya Salmawati SP. Saya adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jember, program studi agribisnis tanaman. Saya sekarang berada di lahan Pak Saiful, Kelurahan Lowu-Lowu, Kecamatan Lea-Lea, Kota Bau-Bau. Saya akan mempraktikkan teknik pengendalian hama lalat buah pada tanaman cabai dengan menggunakan alat-alat yang sangat sederhana seperti botol bekas mineral, kapas, kemudian saya menggunakan petrogenol sebagai atraktan lalat buah ini. Kemudian saya akan juga mengadakan perbandingan dengan menggunakan lem tikus yang diolesi di botol mineral dan akan diolesi juga dengan petrogenol. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk sama-sama kita menyaksikan teknik pengendalian hama lalat buah Drosophila melanogaster dengan menggunakan teknik yang sangat sederhana, pengendalian secara mekanik. Baik, sekarang kita akan proses melubangi botol ini agar lalat buah atau Bactropera itu akan tertarik masuk ke dalam botol tersebut. Iya, terperangkap. Akan terperangkap ke dalam. Sekarang kita proses pelubangannya. Iya, lubangnya itu harus sejajar ya, supaya baunya itu dia keluar satu kali ya. Jadi lubangnya kita buat kurang lebih 4 lubang. Oke, seperti ini lubangnya. Bisa media masuk itu kan? Bisa. Oh, mantap. Nah, jadi tinggal kemudian kita akan beri perlakuan. Iya. Dari petrogenol ya. Bahannya ini adalah petrogenol. Iya. Dia ini mempunyai daya penciuman untuk apa ya? Mempunyai sifat atraktan. Iya. Ya menarik hama itu ya, bisa tertarik pada kandungan. Buah. Iya. Sehingga terperangkap di botol itu tadi. Ya, coba dibuka Pak. Ikat dulu ya. Iya. Ikatnya ini di tengah saja ya. Nah, sekarang kita proses mengikat dulu dengan benang. Iya. Kita menggunakan alat kapas dan benang. Jadi kita ikat dulu kapasnya. Terlalu kuat. Nah, begini ya. Ya, kita ikat ya. Kita ikat supaya kita masukkan di botol itu tadi ya. Nah, tapi kapas ini kita beri perlakuan dengan petrogenol supaya hama lalat buah itu bisa tertarik ya masuk ke dalam lubang botol itu tadi yang kita lubangi. Ya. Satunya kita menggunakan yang namanya lem lem tikus ya. Tetapi lem tikus ini setelah selesai kita membuat perangkap untuk lalat buah, sekarang saatnya kita akan menggantungkan perangkap tadi di sekitar lahan tanaman cabai dengan jarak 3-5 meter dari lahan tanaman cabai. Setelah itu kita akan diamkan selama semalaman dan besok pagi kita akan melihat hasilnya apakah lalat buahnya terperangkap ataupun tidak.
Sampai berjumpa esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan melihat hasil dari pengamatan kita yang kami lakukan kemarin, merangkap lalat buah. Sekarang kita akan melihat mana yang lebih efektif, apakah yang hanya menggunakan petrogenol ataukah yang dicampur dengan lem. Yuk sama-sama kita melihat hasilnya. Bersama Pak Saiful ya, sama-sama dengan Ibu Salmawati ya, SP dari guru SMA Negeri 3 Bau-Bau ya. Kebetulan beliau juga ini sama-sama satu jurusan ya dengan saya, yaitu hama dan penyakit tumbuhan. Iya. Sekarang kita sudah berada di tempat perangkap lalat buah ya. Sekarang ini yang diolesi dengan perlakuan lem tikus dengan ternyata setelah kita melihat, kita amati, artinya selama paginya kita pasang, besoknya hari ini kita amati, dan alhamdulillah hasilnya seperti ini ya. Artinya banyak lalat buah ya yang terperangkap di lem tikus ini karena sudah diolesi dengan petrogenol. Iya. Ya, di sini kita bisa lihat tampilannya. Selain lalat buah yang terperangkap, di sini juga kita bisa melihat kepik hitam. Di sini banyak yang terperangkap di lem yang kita aplikasikan saat kemarin. Ya, di sini banyak nampak kelihatan. Berarti ini bisa kita simpulkan selain lalat buah ya. Iya, bisa juga bisa tertarik juga hama tertarik lain ya. oleh hama lain. Apalagi botolnya ini berwarna kuning ya, itu mungkin lebih banyak lagi hama-hama lain akan berkumpul di sini. Karena biasanya hama itu tertarik yang namanya warna kuning. Ya, sekarang kita akan melihat aplikasi yang kita laksanakan pada botol yang satunya ya, yang perlakuan kedua yang kemarin. Ayo sama-sama kita ke perlakuan yang kedua. Ya, sekarang kita akan melihat pada perlakuan yang kedua, yang hanya menggunakan petrogenol yang dimasukkan ke dalam kapas ya. Yang dicelupkan ke kapas dan dimasukkan ke dalam botol yang diberi lubang dengan harapan lalat buahnya akan masuk dan terperangkap ke dalam botol ini tadi, kemudian dia akan tenggelam di air. Ternyata hasil uji coba yang kita lakukan dari segi jumlah ini lebih efektif perlakuan yang pertama tadi. Di sini dapat dilihat ada beberapa ekor juga yang masih hidup, masih di bagian atas. Iya. Sekarang kita sudah melihat di antara kedua perlakuan ini ya, ada yang menggunakan petrogenol diolesi di kapas, dimasukkan di botol aqua. Ada juga yang perlakuan yang diolesi di botol aqua dengan menggunakan lem tikus, dan diberi juga diolesi lagi setelah itu dengan perlakuan petrogenol. Dan ternyata kedua perlakuan ini yang lebih efektif yaitu di botol aqua yang diolesi dengan lem tikus, setelah itu diolesi lagi dengan petrogenol. Itu lebih banyak dibanding menggunakan kapas hanya dicelup dengan
petrogenol baru dimasukkan botol aqua. Ini kurang efektif dibanding perlakuan dengan menggunakan lem tikus dan diolesi dengan petrogenol tadi. Jadi ini yang direkomendasikan, tetapi mungkin ini digunakan pada saat bukan musim hujan ya. Karena kalau musim hujan terus menerus, karena dia berada di luar permukaan botol, dia akan basah sehingga lemnya juga kurang melekat ya. Jadi hama juga akan kurang terperangkap. Jadi ini digunakan pada musim kemarau ya. Artinya dilihat cuaca ya. Kalau cuaca mendukung, tidak hujan, ya bisa menggunakan dengan lem tikus diolesi dengan petrogenol itu tadi. Dan hasilnya alhamdulillah kita sudah lihat, ternyata itu yang lebih efektif dibanding petrogenol yang dimasukkan di botol kapasnya dan dicelup dengan petrogenol itu tadi. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan, tetapi sebelum saya tutup mungkin saran saya ya pada tanaman cabai ya, pada tanaman cabai ini yang perlu kita lakukan, yang pertama itu memang dalam pemasangan ini harus memang berjarak 3 sampai 5 meter. Ya. Ya, 3 sampai